Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kelima dengan judul pengendalian harga pokok makanan. Ukuran-ukuran baku dalam harga pokok makanan. Ukuran baku merupakan alat bantu bagi manajemen dan cost control dalam mengendalikan biaya agar sasaran harga pokok bahan baku yang diinginkan dapat tercapai. Ukuran baku yang menghasilkan harga pokok bahan baku yang ditimbulkan dari interaksi antara berbagai ukuran baku yang diterapkan seperti resep baku makanan, takaran baku resep makanan, spesifikasi baku bahan makanan, cost factor, dan standar diet. Resep baku. Resep baku digunakan untuk memberikan petunjuk kepada bagian yang akan memproduksi makanan seperti makanan pembuka atau appetizer, makanan utama main course, dan makanan penutup dessert. Resep baku digunakan sebagai panduan bagi chef untuk memproduksi suatu jenis makanan tertentu. Fungsi resep buku. 1. Sebagai standar proses untuk membantu bagian produksi makanan dalam menjaga konsistensi citra, rasa, takaran, penampilan, dan cara penyajian makanan. 2. Sebagai panduan bagi karyawan yang baru mulai bekerja dalam proses training. 3. Sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengendalikan harga pokok bahan baku. Berikut ini adalah tabel contoh resep bahan baku makanan. Di sini ada contohnya adalah membuat sup tom yum, ya, sup dari Thailand, rasanya pedas-pedas asam, begitu. Di sini bahan bakunya tadi dari ada udang berat, ya, udangnya beratnya sebesar 500 gram, kemudian harganya adalah Rp25.000, ya, 500 gram tersebut. Air jeruk nipis yaitu 5 sendok makan, ya, harganya Rp25. Berikutnya adalah garam, ya, 5 sendok makan, harganya harganya Rp125.000, ya, unitnya 25. Kemudian untuk kuahnya tuh ada air yaitu 1,5 liter, ya. Kemudian jahe muda ada 3 batang, harganya Rp30. Serai yaitu 5, kemudian ada bawang putih, garam, daun jeruk, cabai rawit hijau, tomat, jamur merang, gula pasir, sehingga didapat total harga sejumlah Rp27.340, ya, untuk pembuatan isinya daripada tom yum dan kemudian ini kuahnya, ya. Demikian tadi kan kita dapatkan harganya sebanyak Rp27.340, ternyata untuk 5 porsi, ya, untuk 5 porsi, sehingga Rp27.340 ini dibagi 5 sehingga besarannya adalah per porsinya sebesar Rp5.468, ya. Jadi dengan modal Rp27.340 ini untuk 5 porsi, sehingga untuk per porsinya harga pokok makanannya sebesar Rp5.468. Kemudian harga Rp5.468 ini apabila kita jual, ya, ke masyarakat itu sebesar Rp25.000. Nah, sedangkan dari perusahaan budget cost-nya sudah menentukan sebesar 21,87%. Rumusan atau formula daripada perhitungan cost didapat adalah antara 30 sampai 35%, ya. Jadi ternyata perusahaan biar ini karena lebih kecil, jadi biasanya untungnya lebih banyak, gitu, ya. Begitu. Jadi kalau budget cost-nya ini kecil, biasanya untungnya kita menjadi lebih banyak. Nah, harga jual ini rumusnya adalah harga pokok produksi. Di sini harga pokok produksinya Rp5.468 dikali 100% dibagi budget cost yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Dalam hal ini adalah sebesar 21,87%. Baiklah, demikian contoh soal lagi di mana apabila perusahaan menentukan budget cost 21,87%, kita masukkan ke dalam formula tadi, harga pokok dibagi dengan 81,87% kali 1% didapat 25.000.
Nah, apabila manajemen menetapkan budget cost di 30%, kita masukkan ke dalam formula rumus, yaitu harga pokok Rp5.498 dibagi 30% dikali 100%, hasilnya adalah 18.000. Kemudian apabila budget cost-nya sebesar 35%, kita masukkan ke dalam formula di mana harga pokoknya produksi tadi adalah 5.468 dibagi 35% dikali 100% bisa harga 15.000. Artinya, apabila budget cost-nya itu semakin tinggi, maka harga jualnya pun juga bisa semakin rendah. Artinya, apabila budget cost-nya semakin rendah, keuntungan perusahaan menjadi lebih tinggi. Demikian adalah formula daripada presentasi harga jual, di mana rumusan formula dari presentasi harga jual adalah harga pokok produksi dibagi presentasi harga jual dikali 100%. Takaran baku per porsi adalah takaran yang harus dipenuhi setiap kali satu jenis makanan diproduksi dan harus ada konsistensi di dalamnya. Standar baku dalam suatu hotel yang memiliki lebih dari satu restoran bisa berbeda-beda penetapan takarannya. Sebagai contoh, apabila di hotel terdapat 2 outlet, outlet satu adalah coffee shop dengan standar ukuran untuk mushroom black pepper steak adalah 125 gram untuk daging, sedangkan di main dining room seberat 150 gram untuk bahan yang sama. Hal ini akan berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penetapan harga pokok produksinya atau ukuran baku atau standar baku yang ditentukan oleh manajemen agar 1. Konsisten dalam ukuran presentasi maupun rasa. 2. Memudahkan staf dalam membuat produk. 3. Lebih mudah untuk mengendalikan harga pokok makanan. Standar yield. Standar yield merupakan berat bersih yang dapat diperoleh setelah suatu makanan ya segar melalui tahapan pra penyiapan, siap olah, siap dimasak, dan siap dikonsumsi ataupun siap saji. Yield dapat dinyatakan dengan rasio dari berat bersih dengan berat mula-mula pada saat dibeli. Ilustrasinya di sini adalah berat seekor ikan ketika dibeli 1.000 gram, yaitu 1 kilogram ya. Agar menjadi bahan siap olah, maka kotoran dan sisik ikan dihilangkan. Berat bersih yang didapat setelah pra penyiapan menjadi 800 gram. Jadi, yield untuk ikan 80% ataupun 800 gram. Ada 200 gram bagian ikan yang terbuang setelah proses hingga dimasak, di mana 200 gram ini adalah ada jeroannya, ada sisiknya, ya. Nah, itu dibuang karena memang itu tidak dimasak. Sehingga berat bersih ikan yang semula 1 kg menjadi 800 gram, ya. Yang semula 1000 gram menjadi 800 gram. Artinya kita siap olah sebanyak 800 gram. Dan 800 gram ini adalah yield daripada berat bersih seekor ikan tadi. Proses pengukuran pengolahan makanan, di mana siap olah, standar, dan ready to cook ya. Jadi, bila yield ini dibakukan menjadi standar yield, maka untuk setiap 1000 gram ikan akan didapat 800 gram ikan bersih yang siap dimasak. Artinya 800 gram tadi ini adalah ikan bahan-bahannya yang udah siap diolah. Sudah tidak ada sisiknya dan sudah tidak ada jeroannya. Jadi secara garis besar, standar yield memiliki fungsi 1. Menentukan tingkat keterampilan karyawan. 2. Menentukan mutu bahan makanan yang akan dibeli. 3. Agar harga pokok dapat dikendalikan. 4. Alat bantu menentukan jumlah bahan makanan. Tabel 5, contoh penyajian standar yield, di mana bahan-bahannya terdiri dari udang, ikan kakap, sirloin roast, dan ayam. Di mana di sini ditampilkan harga udang adalah 40.000, standar yieldnya adalah 0,70. Ikan kakap per kilonya 35.000, standar yieldnya adalah 0,5. Kemudian sirloin roast 180.000 rupiah, standar yieldnya adalah 0,4. Kemudian ayam 25.000 rupiah, standar yieldnya 0,8. Standar yield dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan besarnya jumlah bahan makanan yang diperlukan melalui formula berikut. Nah, inilah adalah formulanya, di mana adalah jumlah bahan yang diperlukan adalah jumlah porsi dikali takaran bahan baku per porsi dibagi standar yield. Nah, contohnya tadi adalah kita membuat tom yum ya, di mana di tom yum tersebut, di mana
porsinya adalah per minggu sebanyak 100 porsi. Sedangkan yang tom yamnya itu membutuhkan 30 gram udang. Hitungan berapa gram udang untuk tom yam soup dalam seminggu apabila standar pilotnya 70%. Jadi standar pilot ini ditentukan oleh manajemen sebanyak 70% ya, karena memang kalau udang ini pasti kepalanya tidak digunakan, terus kulitnya tidak digunakan ya. Jadi udang bersih, sehingga jumlah udang yang diperlukan dalam seminggu adalah sebesar 100 porsi dikali 30 gram dibagi 70% didapat adalah seminggu sebanyak 4,286 gram, 4.286 gram atau 4 kilo 286 gram. Berikutnya adalah cost factor. Cost factor merupakan sebuah nilai konstanta dari hasil perbandingan antara harga pokok bahan makanan yang diproses dengan harga pokok sebelum diproses. Cost factor ini adalah berat bersih yang didapat saat proses persiapan pengolahan makanan yang disebut dengan batcher test. Cost factor digunakan untuk mengubah harga pokok bahan baku sebelum diproses menjadi harga pokok bahan baku setelah diproses untuk dihidangkan. Sehingga cost factor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cost factor per kilogram dan cost factor per porsi. Formula yang dapat diterapkan dalam menentukan besarnya cost factor baik di dalam kilogram maupun per porsi adalah sebagai berikut. Nah, ini formulanya ya atau rumusnya. Untuk cost factor per kilogram, rumusnya adalah harga pokok bahan baku setelah diproses dibagi harga pokok bahan baku sebelum diproses. Sedangkan untuk cost factor per porsi, rumusnya adalah harga pokok bahan baku per porsi dibagi harga pokok bahan sebelum diproses per kilogram. Nah, berikut adalah menghitung cost factor berdasarkan informasi pada soal sebelumnya. Yang diketahui besarnya bahan yang diperlukan adalah sebanyak 4.286 gram atau 4,286 kg, di mana terjual 100 porsi dalam seminggu dan takaran bahan baku bersih udang setiap porsinya adalah sebesar 30 gram. Cost factor per kilogram, kita ketahui bahwa formula atau rumusnya adalah harga pokok bahan setelah diproses dibagi dengan harga pokok bahan sebelum diproses. Sehingga cost factor per kilogramnya adalah 4.286 gram atau 4,286 kg dibagi 30 gram dikali 100 porsi. 30 gram ini adalah jumlah berat udang di dalam setiap porsi tom yum tadi ya. Nah, sehingga cost faktornya didapat adalah 1,43 kg. Berikutnya untuk menghitung cost factor per porsi, di mana cost factor per porsi ini rumusnya adalah harga pokok bahan per porsi dibagi harga pokok bahan sebelum diproses per kilogram. Ya, di mana cost factor per porsi ini harga pokok bahan per porsi untuk 100 porsi dibagi 30 gram ya. Dikali 4,286 gram ya, sehingga didapat cost factor per porsinya menjadi Rp1.429. Berikutnya adalah contoh soal di mana diketahui berat mula-mula udang adalah 1000 gram ataupun 1 kg. Nah, berat bersih udangnya setelah dibuka kulitnya dan kepalanya tidak digunakan, maka yang digunakan adalah sebanyak 700 gram saja. Jadi artinya ada pengurangan sebanyak 300 gram, karena kalau udang utuh itu 1 kg, ternyata setelah dibersihkan udangnya itu 700 gram saja yang digunakan. Nah, harga 1000 gram atau 1 kg udang itu awalnya adalah Rp40.000. Nah, sekarang kita mengetahui kalau 700 gram itu jadi berapa. Nah, ini kita masukkan ke formula, yaitu harga pokok udang bersih 1 kg atau 1000 gram adalah 1000 gram dibagi 700 gram dikali Rp40.000. Maka didapat harga adalah sebesar Rp57.143. Artinya yang semula harga 1 kg kotor udang itu Rp40.000, ternyata setelah dibersihkan harga pokok udang ya
ya menjadi Rp57.143. Artinya harga 700 gram udang bersih sudah tanpa kulit dan sudah tanpa kepala udang. Sehingga secara garis besar, fungsi cost factor meliputi 1. Membantu menyesuaikan harga pokok suatu jenis makanan bila terjadi perubahan harga. 2. Menyesuaikan bila terjadi gejolak harga di pasar. Berikutnya adalah pengendalian harga pokok makanan atau food cost. Pengendalian harga pokok makanan atau food cost merupakan proses pengendalian berkelanjutan yang dilakukan manajemen melalui cost control untuk memastikan biaya pembentuk harga pokok produksi makanan sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan, sehingga dapat menekan pemborosan biaya yang mungkin terjadi. Tujuan pengendalian harga pokok makanan antara lain adalah untuk menjaga biaya produksi makanan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena jika terjadi pemborosan pada biaya produksi, maka pendapatan diharapkan tidak dapat tercapai. Ya. Secara umum, proses awal pengendalian harga pokok makanan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Memilih supplier yang dapat memenuhi kriteria yang ditentukan hotel. A. Pilih minimal 3 supplier sebagai bahan pembanding. B. Pilih harga bahan yang paling terjangkau namun dengan kualitas yang tetap sama. C. Pilih supplier yang memiliki lokasi terdekat dengan hotel atau restoran dengan alasan biaya transportasi dapat ditekan dan untuk event yang mendesak dapat segera dikirim. D. Pilih supplier yang memiliki izin usaha sehingga memiliki legalitas yang kuat apabila terjadi permasalahan kontrak di kemudian hari. 2. Menyiapkan tempat penyimpanan bahan makanan yang baik agar tidak mengalami kerusakan atau pembusukan lebih cepat, sehingga meningkatkan risiko kerugian akibat tidak terpakainya bahan baku. 3. Memiliki master chef yang profesional yang dapat mengukur bahan sesuai dengan resep standar dengan tepat dan sangat penting. Hal ini agar bahan-bahan tidak terbuang percuma sehingga dapat meminimalisasikan kerugian akibat bahan tak terpakai. 4. Menentukan harga jual yang tepat berdasarkan persentase food cost yang terjadi. Dapat menggunakan rumus harga jual itu modal dikali 100% dikali persentase dari food cost ditambah servis ditambah tax. 5. Recycle bahan atau makanan masih layak pakai yang belum tersentuh atau dimakan tamu untuk event lain yang terdekat dengan kemasan yang berbeda. 6. Stok dan jumlah persediaan di akhir bulan yang ketat. Selalu diawasi, ditimbang dengan detail karena akan berpengaruh terhadap pembentukan cost daripada makanan. 7. Memanfaatkan sistem marketplace atau store liquidation untuk permintaan persediaan barang di gudang oleh departemen yang membutuhkan dengan acuan revenue untuk kegiatan yang akan datang. Ditambah lagi dengan 21% tax and service, ya, pajak dan pelayanan. Pengendalian harga pokok makanan oleh cost control dapat mencapai target anggaran yang ditetapkan manajemen jika didukung oleh beberapa bagian atau departemen dalam bisnis hotel dan restoran, antara lain bagian pembelian atau purchasing, bagian penerimaan barang atau receiving, bagian gudang, storeroom, dan bagian produksi. Produksi ini meliputi penyiapan atau preparation dan penyiapan, ya, dan peserta penjualan. Berikut adalah grafik, ya, bagaimana fungsi-fungsi pengendalian, ya, dimulai dari pembelian barang, penerimaan barang, penyimpanan, fungsi produksi, fungsi penghidangan, dan akhirnya fungsi pencatat untuk melaporkan penjualan. Pengendalian fungsi pembelian. Fungsi pembelian merupakan fungsi yang berhubungan langsung dengan pihak eksternal, dalam hal ini supplier. Fungsi ini yang pertama kali menentukan dan sekaligus mengendalikan harga pokok makanan karena bertanggung jawab atas pembelian persediaan bahan makanan. Semua bahan makanan yang dibeli dengan harga tertentu dan menjadi unsur terlibat dalam proses pembeli akan menjadi bagian dari harga pokok makanan bagi hotel ataupun restoran. Bila fungsi ini dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menentukan supplier, kualitas dan harga yang baik, maka harga pokok makanan yang didapat akan selalu kompetitif dengan harga di pasar. Artinya, harga pokok penjualan makanan yang terjadi dapat bersaing dengan harga pokok produk hotel atau restoran yang lain dengan mutu bahan makanan yang memadai sesuai dengan standar yang ditentukan oleh manajemen hotel atau restoran. Fungsi pembelian terkait mengadakan pembelian bahan makanan yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Bahan makanan cepat rusak atau perishable, misalnya bahan makanan segar, dan 2. Bahan makanan yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama atau groceries, misalnya
bahan makanan dalam kaleng atau yang lainnya dapat disimpan lebih lama di dalam gudang. Di sini adalah pengendalian pembelian ya. Pembelian ini kalau kita lihat ya, di sini adalah bisa untuk berjaga-jaga, yaitu mempertahankan harga yang relatif stabil walau ada gejolak harga di pasar. Dua, persediaan yang masih cukup untuk memproduksi makanan yang ditawarkan, ya, sehingga pesanan pelanggan selalu dapat dipenuhi. Ketiga adalah perencanaan produksi rutin yang baik, sehingga jumlah porsi setiap menu dapat direncanakan. Sehingga fungsi daripada pembelian dapat meliputi kegiatan: 1. Mencari rekanan supplier bahan makanan. 2. Melakukan transaksi pembelian dengan rekanan ke pemasok. 3. Memantau proses transaksi pembelian dengan pemasok. 4. Memantau perkembangan harga dari berbagai pemasok secara berkala. Dan terakhir adalah mengevaluasi pembelian dengan pemasok terkait kinerja tiap rekanan secara berkala. Proses pembelian dapat dimulai dari beberapa tahapan setelah adanya store requisition atau permintaan pembelian dari departemen-departemen yang membutuhkan melalui inventarisasi data dari storekeeper sebagai berikut. 1. Penawaran terbuka kepada supplier. 2. Menentukan spesifikasi baku bahan makanan. Jenis bahan yang dibeli meliputi A. Bahan perishable, yaitu bahan yang mudah rusak, dan bahan groceries, yaitu bahan yang dapat disimpan lebih lama atau makanan kaleng. 3. Menetapkan prosedur pembelian. Dan 4. Koordinasi pembelian. Berikutnya adalah pengendalian penerimaan bahan makanan. Aktivitas pengendalian penerimaan bahan makanan merupakan siklus selanjutnya dari pengendalian harga pokok makanan setelah transaksi pembelian. Tujuan pengendalian penerimaan bahan makanan atau receiving adalah agar hotel membeli dan menerima bahan makanan yang sesuai dengan pesanan serta sesuai pula dengan spesifikasi yang telah disepakati antara hotel dengan rekanan atau supplier. Pengendalian penerimaan bahan makanan dari sisi berat bahan makanan, maka diperlukan alat timbangan yang tepat dan akurat. Perlu dicatat bahwa berat yang berlaku adalah berat yang dicapai dengan menggunakan timbangan hotel yang akan dicantumkan dalam laporan harian penerimaan bahan makanan. Selain alat-alat yang berfungsi dengan baik pada bagian penerimaan atau receiving, harus ditentukan pula prosedur baku dalam penerimaan bahan makanan segar atau perishable dan groceries. Misalnya, prosedur baku untuk penerimaan ikan segar, sayur segar, atau daging segar. Dengan prosedur baku ini, mutu bahan makanan segar yang dikirim oleh rekanan sesuai dengan spesifikasi daripada yang telah ditentukan oleh hotel. Laporan harian penerimaan bahan makanan merupakan laporan dibuat setiap hari oleh fungsi penerimaan. Dengan laporan harian penerimaan, hotel mendapatkan bahan makanan sesuai dengan pesanan dari sisi jumlah, harga, dan mutu yang telah ditentukan oleh manajemen. Jumlah harga yang tercantum untuk setiap jenis makanan dan setiap rekanan merupakan jumlah yang dibeli oleh hotel dan sekaligus menjadi jumlah rupiah yang harus dibayar oleh hotel. Jadi, pengendalian fungsi penerimaan bertujuan untuk mendapatkan jumlah sesuai dengan pesanan, mendapatkan harga sesuai dengan yang ditawarkan, dan mutu sesuai yang disepakati. Berikutnya adalah pengendalian penyimpanan dan pengeluaran bahan makanan. Aktivitas penyimpanan dan pengeluaran bahan makanan di gudang dilaksanakan oleh bagian storeroom atau storekeeper. Tujuan dari pengendalian penyimpanan makanan yaitu agar bahan makanan yang ada dan disimpan di gudang dapat ditangani dengan baik, sehingga mutu makanan yang dihasilkan dapat dipertahankan sesuai dengan standar yang ditentukan. Kesalahan penanganan bahan makanan ketika disimpan di gudang akan berpengaruh pada mutu makanan yang akan dihasilkan, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh juga pada harga pokok makanan yang dijual. Pada sisi pengeluaran, aktivitas pengeluaran harus dikendalikan oleh manajemen melalui pengawasan cost control agar bahan makanan yang dikeluarkan oleh gudang benar-benar untuk tujuan produksi hotel. Pengendalian pengeluaran atau control of issue bertujuan agar harga pokok makanan sesuai dengan yang ditentukan oleh manajemen hotel. Dalam pengendalian aktivitas penyimpanan yang harus mendapat perhatian utama adalah klasifikasi bahan makanan yang disimpan, terutama untuk bahan makanan yang sifatnya segar atau perishable. Sifat bahan makanan yang segar ini ada yang menyerap bau dari bahan makanan lain dan sebaliknya ada juga yang mengeluarkan bau. Faktor ini harus mendapat perhatian agar aroma makanan yang dihasilkan dari proses produksi tidak merusak kualitas daripada hidangan. Faktor penting lain adalah suhu yang diperlukan untuk menyimpan bahan makanan segar agar mendapatkan perhatian yang baik bagi petugas gudang. Diperlukan pemeliharaan berkala untuk alat pendingin yang digunakan agar proses penyimpanan bahan makanan segar sesuai dengan standar dan tujuan yang ditentukan oleh manajemen.
Pengendalian jumlah bahan makanan disimpan di gudang dilakukan oleh storekeeper, yaitu dengan cara mencatat persediaan setiap bahan makanan menggunakan kartu persediaan barang. Pada kartu persediaan barang dicatat transaksi barang yang masuk, keluar, dan saldo persediaan pada bahan makanan yang bersangkutan. Dengan kemajuan teknologi informasi, pencatatan arus keluar masuk bahan makanan di gudang dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, khususnya untuk daging segar, ikan segar, unggas segar, maka digunakan kartu daging atau meat tag yang disiapkan oleh fungsi penerimaan ketika bahan makanan tersebut diterima. Berikutnya, untuk melakukan pengendalian pengeluaran bahan makanan dari gudang, diperlukan adanya tanda tangan atau paraf dari pejabat hotel yang berwenang yang dalam pemesanan persediaan bahan dan penyimpanan persediaan di gudang. Bahan makanan baru dapat dikeluarkan dari gudang atau isu bila dilengkapi dengan permintaan barang dari gudang atau storeroom requisition oleh departemen hotel yang memerlukan pejabat berwenang, misalnya chef de cuisine, F&B manager, restoran manager, dan pejabat hotel berwenang lainnya. Dalam mengeluarkan barang dari gudang, caranya dengan cara rotasi pengeluaran dengan metode first in, first out atau FIFO dapat dilaksanakan. Artinya bahan makanan yang lebih awal diterima di gudang, lebih awal pula dikeluarkan dari gudang. Tujuan daripada metode FIFO atau first in, first out ini adalah untuk menghindarkan dari kerusakan bahan makanan, terutama untuk yang perishable. Karena kalau terlalu lama berada di gudang akan semakin turun kualitas bahan makanan tersebut. Berikutnya adalah pengendalian produksi makanan. Dalam pengendalian proses produksi makanan mencakup pengendalian pra-penyiapan atau pra-preparation dan penyiapan atau preparation. Dalam aktivitas pra-penyiapan yang perlu mendapat perhatian oleh manajemen adalah melalui peran cost control adalah bahwa ukuran-ukuran baku yang telah ditentukan seperti standar yield, standar portion size, dan standar recipe dilakukan oleh fungsi produksi atau oleh karyawan bagian kitchen yang mengolah makanan dengan secara baik. Sedangkan pengendalian pada aktivitas penyiapan dalam tahap produksi adalah penyiapan semua alat-alat yang diperlukan untuk menunjang proses produksi agar dapat menghasilkan harga pokok makanan baku yang telah ditentukan oleh manajemen. Berikut adalah gambaran proses dari pra-penyiapan yang meliputi trimming, filleting, peeling, ditekankan pada pencapaian standar yield. Setelah pada tahap penyiapan atau preparation, ditekankan pada proses produksi yang sesuai dengan resep baku dan semua alat produksi baku atau standar utensil digunakan secara semestinya. Berikutnya, setelah aktivitas pengendalian produksi makanan tercapai, tahap berikutnya adalah mengkalkulasi jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh proses produksi yang disebut juga dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi menjadi harga dasar ataupun harga pokok makanan jadi sebelum ditetapkan sebagai harga jual produk makanan tersebut. Contohnya adalah biaya proses pengolahan bahan baku dari pemasok menjadi produk makanan jadi dengan resep dan standar porsi yang telah ditetapkan manajemen dengan standar cost-nya beserta tenaga kerja dan biaya overhead yang terjadi. Pengendalian penjualan makanan. Muara dari aktivitas produksi barang adalah penjualan barang hasil produksi. Aktivitas akhir ini harus menjadi perhatian manajemen karena melibatkan beberapa departemen seperti penjualan, servis, dan pemasaran. Pengendalian aktivitas penjualan di hotel dan restoran dilakukan berdasarkan pada jumlah order tamu dan akun pembayaran tamu. Setiap hasil produksi makanan dan minuman yang keluar dari kitchen atau bar harus dihitung terlebih dahulu food and beverage cost-nya, sehingga dapat ditentukan harga jual yang tepat sesuai dengan target profit yang dianggarkan oleh manajemen. Makanan dan minuman yang keluar dari bagian produksi merupakan umpan balik dari adanya order tamu. Order tamu yang digunakan sebagai alat pengendalian biaya diberikan secara nomor urut order agar memudahkan cost control dalam cross-check antara order, biaya produksi, dan harga jualnya. Sedangkan untuk pengendalian penjualan pada hotel dan restoran dilakukan dengan menyiapkan rekening tamu atau guest checks yang bernomor urut. Semua transaksi dicatat dengan menggunakan tulisan tangan atau mesin register seperti komputer atau alat register mekanik, dan setiap akhir outlet ditutup sebagai petugas atau sip membuat laporan penjualan restoran berdasarkan atas urutan rekening tamu. Bila ada rekening tamu yang rusak atau pembatalan order, kondisi ini dapat menyebabkan perbaikan atau koreksi yang
harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, restoran ataupun restoran manajer. Faktor penting lain yang harus diperhatikan untuk mengendalikan penjualan adalah pemisahan fungsi yang menjual dan yang memproduksi makanan. Fungsi pengendalian penjualan menghasilkan beberapa informasi dengan tujuan sebagai berikut, yaitu informasi jenis makanan terjual. Tujuannya adalah penjualan harus didasarkan dokumen pendukung order tamu atau slip pesanan tamu. Kemudian jumlah terjual itu restoran cek diberi nomor urut. Kas diterima, yaitu tujuannya adalah laporan penjualan sesuai dengan restoran cek per akhir periode. Penjualan kredit yang diterima, tujuannya adalah penjualan tunai terpisah dari penjualan kredit. Berikutnya adalah jumlah tamu. Informasinya tujuannya adalah jumlah porsi penjualan. Jadi, alat pengendali atau pengawasan controlling pada sebuah industri jasa seperti hotel, restoran, kafe, bar, dan sejenisnya sebaiknya menggunakan alat kontrol yang tersistem yang dapat mengontrol semua pemakaian, konsumsi bahan dalam proses produksi, dan semua penjualan atau sales yang terjadi. Sehingga, apabila terjadi selisih atau kesalahan antara jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang terjual, dapat diketahui dengan mudah dan cepat untuk proses pengendalian. Banyak jenis aplikasi yang tersistem sebagai alternatif software alat pengendalian internet yang dapat digunakan oleh industri jasa hotel dan restoran. Namun hal tersebut tergantung dari kemampuan keuangan dan kebutuhan dari perusahaan terhadap pengendalian tersistem ini. Alat pengendalian dan penjualan yang diperlukan secara internal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sistem pengendalian manual, semi-otomatis, dan otomatis. Untuk sistem pengendalian manual yang umum dipakai untuk perusahaan jasa atau restoran yang berskala kecil dalam menyajikan food and beverage-nya, di mana pengendalian internal ini sangat murah karena masih sering ditemui kesalahan karena faktor manusia. Sistem manual juga sangat simpel dan mudah digunakan dalam proses penjualan antara menggunakan dokumen kontrol, yaitu sebagai berikut. 1. Captain Order. Captain Order merupakan alat yang digunakan waiters untuk menuliskan pesanan tamu yang memesan makanan atau minuman di restoran. Form ini cukup simpel yang berisi nama produk dan jumlah pesanan. Umumnya dibuat lengkap di mana lembar pertama asli diberikan kepada tamu, sedangkan salinan kedua diberikan kepada bagian kitchen, sedangkan salinan ketiga disimpan di bagian kasir restoran sebagai file atau untuk verifikasi pembayaran. 2. Bill Gas. Bill Gas merupakan alat yang digunakan untuk menuliskan pesanan dari tamu yang memesan sejumlah makanan atau minuman di restoran yang berisi nama tamu, jumlah order, total harga, serta tax and service. 3. Banquet Event Order. Banquet Event Order bukan merupakan form pencatatan order on the spot, namun berupa form event sebagai hasil kesepakatan antara sales marketing dan pemesan yang akan menggunakan paket meeting, seminar, dan sejenisnya dengan tambahan menu breakfast, coffee break, lunch, atau dinner yang dicatat di dalam form banquet event order yang dapat digunakan outlet cashier sebagai dasar mengetahui total harga yang telah disepakati. Berikutnya adalah sistem pengendalian internal semi-otomatis yang banyak digunakan pada hotel dan restoran berskala menengah. Karena pada umumnya transaksinya cukup sering sehingga sering terjadi membutuhkan peralatan seperti komputer untuk proses penghitungan dan pengawasan penjualan produk food and beverage secara cepat dan tepat. Dalam sistem pengendalian internal semi-otomatis merupakan kombinasi antara sistem manual, di mana manusia masih melakukan input data dalam peralatan komputer yang dapat mengolah data secara otomatis dengan fungsi-fungsi yang ada. Aplikasi seperti Microsoft Excel dapat digunakan dalam sistem ini untuk pencatatan harian berupa nomor pesanan, nama pemesan, nama produk yang dipesan, total harga, kemudian pajak dan pelayanan untuk dilaporkan di dalam bentuk dari revenue report. Berikutnya adalah sistem pengendalian internal otomatis yang banyak digunakan oleh hotel atau restoran yang sudah berskala menengah ataupun besar. Proses kerja dilakukan secara otomatis setelah data awal dimasukkan ke dalam software aplikasi yang terkomputerisasi sehingga semua pencatatan order penjualan dari konsumen langsung terintegrasi ke seluruh bagian yang berkepentingan dalam proses pengendalian seperti F&B Office, Main Kitchen, Accounting, Cost Control, Income Audit, dan Revenue Manager. Dengan sistem yang terotomatisasi, data dan informasi menjadi sangat mudah dilaporkan
tepat dan akurat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam menentukan cost of food atau food cost atau harga pokok produksi makanan, hotel atau restoran dapat menggunakan media berupa formulir untuk perhitungan detail dengan menggunakan tabel yang dibuat baik secara tertulis maupun menggunakan komputer, misalnya dengan program Excel, seperti contoh berikut ini. Berikut ini adalah kita tampilkan perhitungan harga pokok produksi makanan di sebuah restoran ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Biaya lain-lain atau Q factor merupakan biaya yang tidak diperhitungkan dalam pembentukan biaya bahan baku seperti biaya overhead, biaya gaji chef yang melakukan pengolahan makanan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Persentase biaya Q factor setiap hotel berbeda-beda tergantung dari kebijakan hotel atau restoran yang bersangkutan. Namun, pada umumnya berkisar antara 3 hingga 15%. Demikian pula persentase biaya produksi yang dianggarkan atau budget kas untuk setiap hotel juga memiliki budget yang berbeda-beda dan pada umumnya berkisar antara 30 hingga 40% untuk dapat menentukan harga jual makanan tersebut. Sekian dan terima kasih.